Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM akhir 3005. Di sini akan menjelaskan tentang laporan lembar kerja mahasiswa, yaitu mata kuliah teori bahasa dan otomata. Untuk soalnya itu ada tiga. Masuk ke pembahasannya langsung aja. Pembahasan dari nomor soal pertama yaitu perbedaan utama antara DFA dan NFA itu. Nah, DFA atau Deterministic Finite Automata itu mesin state yang memiliki satu dan hanya satu transisi untuk setiap set dan setiap simbol input. Artinya jalurnya itu selalu pasti dan deterministik, nah sesuai namanya. Nah, sedangkan kalau NFA itu atau non-deterministic finite automata adalah kebalikannya, mesin state yang bisa memiliki 0, 1, atau lebih transisinya untuk state, untuk satu set atau simbol inputnya. Eh, Bisa juga ada transisi tanpa input atau yang disebut itu kayak epsilon transition. Ini untuk tabel perbandingannya. Pertama, transisi state. Pada DFA, untuk setiap state itu dan input hanya ada satu transisi yang mungkin, yang bukan yang mungkin, yang hanya mungkin, yang pasti. Nah, sedangkan pada NFA itu bisa lebih dari satu transisi atau bahkan tidak ada sama sekali. Jalur komputasi. DFA selalu memiliki satu jalur komputasi yang pasti. Nah, sementara NFA itu memiliki banyak kemungkinan jalur komputasi. Bagian implementasi DFA itu lebih sederhana dan cepat karena hanya perlu melacak satu jalur. Jika NFA itu lebih kompleks karena kita itu harus explore dulu. Kalau kita udah selesai di jalur ini, apakah ada jalur lain yang bisa sampai ke final stage-nya gitu. Untuk kekuatannya itu strength-nya itu tentunya itu kayak setara deh ya. Tapi setiap NFA itu dikonversi menjadi DFA yang ekuivalen. Nah, setiap DFA harus kasus khusus dari NFA. Dengan lihat dari tabel perbedaannya itu hanya beda itu pada hanya cara kerjanya aja dan representasinya. Tapi buat kekuatan atau kecepatannya itu mungkin bisa diterima. Oke, masuk ke nomor 2. Yang nomor 2 ini kita disuruh membuat studi kasus. Nah, di sini aku membuat studi kasus, enggak sih, soalnya studi kasus mesin penjual otomatis ya. Nah, ini studi kasusnya misalkan kita memiliki mesin yang menjual minuman seharga 5.000. Nah, tapi mesin itu hanya menerima koin 2.000 dan 3.000. Nah, jika jumlah yang dimasukkan untuk mencapai minimumnya yaitu 5.000, mesin itu akan mengeluarkan minumannya. Nah, jika uangnya itu lebih dari 5.000, mesin itu akan tetap mengeluarkan minuman, lalu mengembalikan kelebihan uangnya. Ini untuk gambar otomatanya yang aku buat. Kita pelajari dulu state-nya. Q0 ini berarti state awalnya, belum ada uang yang dimasukkan. Q1 ini state untuk jika sudah dimasukkan 2.000, Q2 jika sudah dimasukkan 3.000, Q4 ketiga itu dimasukkan duit 4.000 dan Q4 itu sudah set akhir yaitu mesin mengeluarkan minuman. Biar cepat masuk ke fungsi transisinya aja. Kita kan awal-awal pasti ada di state Q0 ya. Nah, di state Q0 misal kita akan masukkan input 2.000, itu akan masuk ke Q1 ini. Q0 akan masuk ke Q1 jika masukkan 2.000. Nah, lalu kita kan udah berada di Q1 nih. Nah, kita lihat dulu di sini Q1. Ada dua pilihan. Nah, 3.000 dan 2.000. Nah, jika kita masukkan ke 3.000, dia akan masuk ke final set langsung. Jadi bakal minumannya langsung keluar. Udah selesai gitu aja. Tapi jika kita masukkan 2.000, itu bakal masuk ke step ketiga. Nah, sedangkan kalau kita di ketiga ini belum set akhir, kenapa? Karena totalnya itu masih 4.000. Nah, kita disuruh masukkan uang lagi. Ingat, ini mesinnya kan harus cuma menerima 2.000 dan 3.000. Nah, otomatis kita harus masukkan 2.000 atau 3.000 di sini. Nah,
Jika kita udah masukkan uang 2.000 atau 3.000, kita akan sampai ke final state dan si mesin itu akan mengeluarkan minuman dan kembaliannya. Jika kita bukan 2.000, bakal mengembalikan kembalian 1.000. Jika 3.000 itu bakal 2.000. Itu kalau DFA ya, atau yang satu jalur. Tapi sayangnya yang studi kasus ini tuh termasuk ke yang kedua ini, yang NFA, yaitu bisa aja 0, 1, atau lebih transisi untuk setiap state yang dan inputannya. Jadi ini ada banyak kemungkinan buat nyampe ke final set, tergantung orang yang mau beli minumannya itu mempunyai duit berapa dan masukkan duitnya itu berapa ke mesin. Begitu. Masuk ke nomor yang ketiga. Yang ketiga ini soalnya kita harus membuat penyederhanaan pada Winit Automata. Penyederhanaan atau meminimalisir FSA ini dilakukan untuk mengurangi jumlah set ya, tanpa mengurangi bahasa yang diterima oleh otomata tersebut. Nah, buat proses-proses yang dilakukan, yang pertama itu identifikasi state equivalent. Artinya itu kita state-state yang memiliki perilaku transisi itu yang sama untuk semua input. Nah, yang kedua partisi state. Kelompokkan state-state itu menjadi dua, yaitu final state dan non-final state. Yang ketiga, iterasi penyempurnaannya. Nah, bagi partisi yang menjadi kelompok lebih kecil berdasarkan tujuan transisi mereka. Nah, itu lakukan terus hingga gak ada partisi yang bisa dibagi-bagi selanjutnya. Sebagai contoh, misal kita punya dua set, yaitu key A dan key B, dan keduanya itu bukan state akhir. Nah, jika transisi dari keduanya identik, misalkan input 0 menuju state non akhir dan input 1 menuju state akhir, maka kedua state ini dapat digabungkan menjadi satu set baru. Misalnya key AB. Misal gini, kayak kita ambil contoh yang mana ya? Ini dari apa ya? Misal ada key 0, ada key 0 gini dan key 1. Jika key 1 ini diinputkan false dan true, bakal mengarah ke sini. Ini juga diinputkan menjadi false dan true, akan mengarah ke state akhir juga. Itu dapat digabung aja, jadi dapat diminimalisirkan biar tidak ada pemborosan begitu. Nah, buat kesimpulannya dari ini, bahwa kalau DFA dan DFA itu sama-sama memiliki kemampuan menerima bahasa yang setara, tapi berbeda pada kerja transisinya atau alurnya. Karena DFA itu yang satu jalur dan NFA itu yang memiliki banyak jalur. Nah, untuk studi kasus yang penjual otomatis itu menunjukkan bahwa kerja mesin itu dapat dimodelkan menggunakan FSA dengan stat awalnya itu tadi key 0 ya, dan stat akhirnya key 4 yang mewakili minimal itu bakal dikeluarkan, yaitu final setnya. Nah, buat penyederhanaan FSA itu sangat penting gitu untuk mengumpulkan state yang equivalent, sehingga jumlah set itu berkurang biar gak bingung lah, tapi tanpa mengubah bahasa yang diterima. Dan automata tuh jadi lebih efisien dan mudah dianalisis. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.